ketika siapa yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau angkat tangan, semuanya senyap. Itu orang-orang yang pengecut yang memunculkan absolutisme. Karena milenial menunggu keterangan akademis, mau kemana arah bangsa ini. Diam-diam mereka punya kelompok. Kalau saya bicara dengan milenial di Amerika, Eropa segala macam, semuanya nggak ingin pulang ke Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisroli sodri wa yasirli amri walau udatan milisani watul udatan milisani walau udatan milisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, para mahasiswa-mahasiswi calon menteri, calon wakil presiden, calon presiden tahun 2045. Kalau lihat sambutan ketua panitia, lihat sambutan ketua senat mahasiswa, saya yakin mahasiswa UIN ini sudah terdidik luar biasa untuk bisa menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan. Oke, kita forum diskusi akal sehat Indonesia ini pertama kali menemukan antara profesor akal sehat dan ustadz akal sehat. Somad. Pada bulan Mei tahun 2022. Tapi hari ini kita buatkan momentum baru lagi. Saya menemukan profesor akal sehat dengan guru akal sehat. Dengan tema menyambut Pesta Demokrasi 2024. Oke, adik-adik mahasiswa semua, termasuk bapak-bapak Intel. Jadi Anda dengarkan baik-baik bahwa kami tidak sedang menggugat negara. Kami sedang membicarakan akal sehat untuk negara. Oke, saya ingin flashback dulu ya. Sebelum kita menyambut soal Pesta Demokrasi 2024, saya akan flashback dulu tentang sejarah pemilu di Indonesia. Oke ya, pendahuluan ya. Pemilu Indonesia sekarang ini sudah yang ke-12 kali ya. Next. Oke, tahun 55, tahun 71, tahun 77, tahun 82, tahun 87, 92, 97 dan seterusnya ya. Sampai terakhir di tahun 2019. Itu terbagi menjadi 3 masa pemerintahan, ada masa parlementer, ada masa Orde Baru dan terakhir di masa reformasi. Next. Bagaimana dengan pemilu 1955 ya? Oke, pemilu 1955 itu digelar pada saat masih masa parlementer, sistemnya proporsional, kemudian ada 15 partai yang pada saat itu mengikuti termasuk PKI. Ya, ilustrasinya pada saat itu adalah pesta demokrasi pemilu tahun itu seperti menonton sepak bola di TV, tapi masih hitam putih. Ya, masih dengan TV hitam putih yang lama tanpa suara. Jadi pesta demokrasi pada saat itu cukup menghibur karena cuma itu yang ada, tapi masih ada kurang di sana sininya. Ya. Oke, untuk kemudian tahun pemilu 1971 itu digelar setelah Pak Harto ditetapkan sebagai presiden. Ada 9 parpor pada saat itu yang mengikuti. Ilustrasinya pada saat tahun 71 itu pesta demokrasi seperti kita menonton sepak bola di TV hitam putih yang sudah ada suaranya. TV-nya besar, ya, jelas membahagiakan dan pada saat itu seluruh rakyat penuh harapan atas pemilu pada saat itu. Lalu pemilu berikutnya, pesta demokrasi seperti kita nonton telenovela, ya. Kalau Anda pernah nonton Maria Mercedes dengan liku-liku ceritanya, ujung-ujungnya kita sudah tahu pasti dia akan tetap kawin dengan siapa namanya, Maria Mercedes kawin dengan Alfred. Begitu juga dengan pemilu 5 kali pemilu. Apapun yang terjadi dalam pemilu itu kita sudah tahu bahwa pemenangnya pasti presidennya Pak Soeharto lagi, Pak Soeharto lagi. Ya, pada saat itu yang kita penasaran hanya siapakah wakilnya dan siapa menterinya. Ya, tapi presidennya sudah pasti kita tetapkan pada saat itu hanya Pak Harto.
Lalu bagaimana dengan pemilu 1999? Ya, tetap sistemnya proporsional, para calon dipilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar, terbanyak di daerah tempat masing-masing. Pada saat itu Abdurrahman Wahid dan Megawati yang terpilih, namun kemudian Abdurrahman Wahid digugurkan karena persoalan tertentu. Akhirnya kemudian diganti dengan Bu Mega dan Hamzahas, ya, pada saat itu. Nah, pada saat ini pesta demokrasi pemilu tahun ini kita seperti menonton sepak bola dengan warna-warni gemerlap pesta pembukaan dengan penuh harapan baru. Karena ini adalah masa reformasi. Pesta demokrasi pada saat itu begitu antusias kita untuk bisa membayangkan harapan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Lalu apa yang terjadi pada pemilu 2004 dan 2009? Pemilu 2004-2009 presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan ada dua macam pemilihan, ada anggota parlemen dan pemilihan presiden pada saat itu, ya. Dan pesta demokrasi pemilu 2004 dan 2009 itu seperti kita menonton sepak bola di mana kesebelasan elit bertarung sepak bola tapi penonton tidak pernah kebagian pada saat acara pembagian piala. Ya, kamu lebih pintar membayangkan ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan. Jadi pada saat itu kamu seperti melihat pertandingan elit sepak bola tapi tidak pernah menyaksikan pada saat pembagian pialanya. Ya. Oke, bagaimana dengan pemilu 2014-2019? Ini sama dengan pemilu sebelumnya. Pada tanggal 9 April diadakan pelaksanaan serentak pemilu, kemudian pada 2019 digelar pemilu serentak tanggal 17 April. Ilustrasinya pada saat ini 2014-2019 kita seperti menonton keindahan pertandingan sepak bola Eropa, ya, dengan skor yang sudah bisa ditebak. Saya ulangi ya. Pada saat 2014-2019 kita seperti menonton pertandingan sepak bola Eropa yang begitu indah, tapi skornya sudah bisa ditebak. Karena antara kesebelasan telah ada kesepakatan. Dan remote TV sudah dikuasai oleh Invisible Man. Ya. Oke, Anda bayangkan ya pada saat 1955 sampai 1999 itu pemilihannya secara tertutup. Kemudian ada yang proporsional dan ada yang berdasarkan distrik. Kemudian tahun 2004 sampai 2019 sudah mulai terbuka dan proporsional. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Bagaimana dengan pemilu 2024 yang akan datang? Mari kita diskusikan bersama. Ya. Oke. Di hadapan kita ada mungkin pertama kali guru gembul dulu ya. Pertanyaan saya adalah berdasarkan kegembulan Anda tentang sejarah Indonesia, ya, kegembulan sejarah Anda dan referensi-referensi buku yang luar biasa Anda makan, bagaimana menurut Anda tentang perspektif pemilu 2024 yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Cek, kedengaran ya? Hal pertama yang harus kita bicarakan, kalau misalkan berbicara tentang demokrasi pemilu, itu maka spanduk ini harus dirubah, direvisi. Jadi yang menganggap bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pesta demokrasi itu enggak sehat akalnya tuh. Demokrasi itu seharusnya gak bisa disebut akal sehat dalam konteks ini. Karena apa? Karena sejak awal demokrasi itu dimunculkan oleh orang-orang yang egois dan pengen menang sendiri. Orang-orang yang ingin berkuasa dan ingin mengambil hak orang lain. Itu awal mula sejarah demokrasi itu begitu. Berbeda dengan absolutisme. Absolutisme itu adalah sebuah gagasan atau paham yang muncul gara-gara orang-orang terlalu pengecut dan penakut untuk bisa menciptakan peradaban. Jadi mau absolutisme, mau demokrasi itu sebenarnya sejak awal itu udah bermasalah. Baik secara logika maupun secara moral. Gitu Pak. Jadi saya mau bahas yang tadi sejarahnya atau dari awal demokrasi ini?
Jadi gini, kita mulai dulu dari demokrasi yang paling awal gitu ya. Jadi gini, dulu kita berpikirnya dalam opsi yang paling sederhana, opsi binari, opsi A atau B gitu, nggak ada yang lain. Misalkan kita penyederhanaan dulu. Jadi begini, Baraya, teman-teman semua. Di zaman dulu ada sebuah masyarakat yang terlalu egois, terlalu sombong, terlalu menganggap bahwa dirinya itu kuat dan mudah survive dimanapun dia berada. Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang sangat-sangat ingin berkuasa. Jadi ketika ada tawaran, siapa yang mau berkuasa? Semua orang dari masyarakat itu, atau sebagian besar orang dari masyarakat itu mengangkat tangan. Saya pengen berkuasa, karena saya punya visi, saya punya misi, saya punya gagasan, saya bisa menciptakan perubahan. Tetapi orang yang ngacung untuk jadi pemimpin itu terlalu banyak. Karena orang-orangnya jadi terlalu banyak, maka muncullah sebuah sistem di mana semua orang bisa berkuasa. Maka muncullah demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya pahamannya adalah setiap orang bisa berkuasa. Dan kalaupun kita benar-benar tidak bisa berkuasa, kita bisa mewakilkan kekuasaan kita. Maka muncullah nanti lembaga legislatif dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang gila, hormat, sangat egois, sangat terlalu kepercayaan dirinya berlebihan sehingga memunculkan demokrasi, inilah orang-orang yang pada masa selanjutnya itu adalah orang-orang yang menjajah. Orang-orang ini saking percaya dirinya, dia menganggap bahwa dirinya itu bahkan bisa mengubah takdir. Takdir itu ada di tangan saya. Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Oh maaf. Nah, orang-orang itu juga adalah orang-orang yang tidak mau menghargai tradisi. Karena mereka percaya bahwa masa depan itu ada di tangan saya dan saya bisa mencapai apa yang leluhur saya tidak bisa capai. Karena itulah mereka itu adalah orang-orang progresif, orang maju, orang berpikiran dan berwawasan ke depan, tetapi mereka egois dan tidak menghormati masa lalu. Itu awal mula demokrasi. Sekali lagi ini kita bicara soal opsi A, B gitu, nggak ada yang lain. Ada yang satu lagi absolutisme. Nah, kelompok absolutisme itu adalah kelompok masyarakat yang penakut dan pengecut. Sampai gak mau mengambil sebuah keputusan dan mengambil kesimpulan. Karena itu setiap mereka mau mengambil kesimpulan dan keputusan, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Yuk kita kumpul-kumpul sama-sama bermusyawarah, bergotong royong untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan dan kesimpulan. Karena masyarakat yang seperti itu, maka masyarakat itu cenderung kebersamaan, gotong royong. Ketika siapa yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau angkat tangan, semuanya senyap. Itu orang-orang yang pengecut yang memunculkan absolutisme. Nah, ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu tempat dan mereka bekerja sama, maka akhirnya kerjasama itu meniscayakan keberadaan hierarki. Dan hierarki itu meniscayakan keberadaan pemimpin puncaknya. Begitu. Nah, karena orang-orang yang ada di bawah tadi yang ingin bersama-sama itu pada akhirnya memunculkan hierarki dan kepemimpinan, maka pemimpin yang dimaksud itu didewakan. Dianggap setengah dewa lah, dianggap perwujudan Tuhan lah, dan hal yang semacam itu. Maka absolutisme itu biasanya menganggap pemimpin itu tidak bisa diganggu-gugat dan sangat disakralkan. Begitu. Nah, orang-orang yang absolutisme ini juga saking pengecutnya, mereka tidak mau mengambil resiko untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Jadi akhirnya apa? Mereka memuliakan masa lalu. Jadi kalau ada orang di masa lalu yang mengambil keputusan itu, mendingan prioritaskan ambil keputusan yang masa lalu dulu. Leluhur kita kalau menghadapi masalah seperti ini apa? Jadi mereka itu mengkultuskan masa lalu dan romantisme terhadap masa lalu. Jadi gak mau ngelihat ke depan, mau lihatnya ke belakang. Makanya masyarakat seperti ini, sampai gede pun mereka percaya bahwa leluhur mereka, nenek moyang mereka bisa terbang dan silat bisa mengeluarkan api. Itu masyarakat yang absolutisme ini. Nah, menurut Baraya semua di sini, Indonesia masuk kelompok masyarakat pertama atau kedua? Bung Karno pun mengira bahwa Indonesia itu kelompok masyarakat kedua, karena itu Indonesia itu tidak boleh demokrasi. Kata Bung Karno.
Kalaupun demokrasi, demokrasi itu harus dipimpin oleh satu orang yang kuat, yang hebat, yang berwibawa, penyambung lidah rakyat. Siapa dia? Dirinya sendiri. Itu kata Bung Karno dulu. Karena selamanya dalam pikiran Bung Karno itu, Indonesia tidak akan cocok dengan demokrasi. Sekalinya diterapkan demokrasi, maka akan terjadi kekacauan, chaos. Karena masyarakat yang absolutisme itu, kalaupun tetap dikasih demokrasi, mereka tetap akan mensakralkan kelompoknya masing-masing, dan tetap akan mensakralkan pemimpin kelompoknya masing-masing. Dan kalau yang sakral itu banyak, mereka akan berperang satu sama lain. Bukan perang ide, bukan perang gagasan, tapi perang gontok-gontokan. Pemilu nanti pasti akan rusak. Bagaimanapun, kata Bung Karno, bukan kata saya. Jadi, dalam pikiran Bung Karno, dalam ranah pikiran seperti ini, maka kalau kita menganggap demokrasi sebagai pesta, kalau pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi, maka itu otaknya tuh gak sehat. Itu kata Bung Karno yang nanti dibantah sama Bung Hatta. Bung Hatta menganggap Indonesia itu adalah negara yang beragam. Ya kan? Dan satu-satunya paham yang paling mungkin mengakomodasi keberagaman itu adalah demokrasi. Benturan dua kekuatan ini sampai memunculkan dua fenomena. Yang pertama, baik Bung Hatta maupun Bung Karno itu pernah sama-sama menjalankan demokrasi ala mereka. Bung Hatta menjalankan demokrasi di Indonesia ala Bung Hatta itu dari tahun 49 sampai tahun 56. Kemudian beliau lengser. Sedangkan Bung Karno itu melaksanakan dari tahun 1957 sampai tahun 65. Kemudian dilengserkan. Dua-duanya masing-masing menjabat atau menjabarkan ide demokrasi mereka selama 6 tahun. Dan alhamdulillah dua-duanya koyak. Dua-duanya bangkrut. Pemilu tahun 55 yang disebut tadi itu adalah pemilu yang sejak awal Indonesia itu udah gagal total di situ. Karena pemilu aslinya itu bukan tahun 55 seharusnya. Tahun 52. Tapi dimundurin sama KPU-nya zaman dulu itu, agar ada partai tertentu yang bisa menang. Sebab kalau tahun itu partai politik yang digadang-gadang mau menang itu gak akan menang. Jadi dalam hal ini, pemilu di set sejak awal, itu bahkan Indonesia di pemilu awal mereka itu sudah gagal. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, yang saya katakan ini baru pembuka, baru dekonstruksi lah. Baru pikiran-pikiran yang sederhana. Nanti kita lanjutkan. Tapi pada prinsipnya Pak, kalau misalkan demokrasi kita paksakan dan kita terapkan, kita harus bertanya, bukankah budaya kita itu adalah budaya masyarakat berkelompok? Bukankah budaya kita adalah budaya masyarakat yang mengagungkan pimpinan kelompok, kemudian mensakralkannya, dia tidak boleh salah, tidak boleh benar, sehingga pemimpin dari kelompoknya itu akan dibenturkan dengan pemimpin kelompok lain, sehingga memunculkan polarisasi-polarisasi besar, dan akhirnya mengacak-acak Indonesia. Apakah kalau dengan cara seperti itu, maka pemilu tetap dianggap sebagai pesta demokrasi? Ya, kita diskusikan nanti. Silahkan Pak Rocky. Ya. Sayang posisi saya pembicara udah saya debatin nih. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat dari seorang jomblo keren Indonesia? Yang punya kata-kata kejam walaupun keluar dari akal sehatnya. Ya, yang selalu menyerang lawan bicara dengan argumen tanpa sentimen. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Oke, terima kasih Pak Diki Akhmar. Akhmar artinya ahli makar. Tapi kita mau makar dengan pikiran, itu poinnya. Itu namanya makar akal sehat. Pakai otak, bukan pakai amplop. Saya emang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Saya jomblo yang demokratis. Artinya masih menerima follower. Oke, ini guru gembul. Yang diterangkan tadi
adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul apa gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ada seorang pemimpin yang bahkan dia ngomong bener pun orang nggak percaya. Karena cawe-cawe. Oke, sebetulnya juga nggak ada yang salah di situ, karena guru gembul salah baca aja. Kan di situ tidak disebut menyambut pesta demokrasi, nggak ada tulisan di situ. Yang ada menyambut pesta demonstrasi 2024. Dia percaya. Beneran salah baca saya. Tuh kan bener kan? Akhirnya dia ragu sendiri apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah ragu apa yang dia ucapkan itu bedanya tuh. Yang kita lihat kadangkala appearance, sesuatu yang bisa fatamorganik. Tetapi demikian juga demokrasi. Demokrasi bisa menghasilkan fatamorgana. Kalau kita tidak masuk pada prinsip dasar mengapa demokrasi diperlukan itu. Karena untuk menghalangi absolutisme, tinggal kita pilih. Apakah jenis demokrasi yang kita terangkan setiap hari kepada publik Indonesia sama dengan pengertian awal ketika kata itu pertama kali dipakai di Athena. Di Athena, anggota DPR tidak dipilih, diundi, nggak ada kotak suara. Kenapa anggota DPR, representasi kita, kalau saya ada di Athena, saya malas pergi parlemen, Anda juga malas. Kenapa malas? Karena itu buang waktu, tetapi mesti ada yang mewakili. Oleh karena itu diundi aja dengan satu prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili dengan cara yang sama, dengan ide yang sama, dengan mereka yang tak terundi. Jadi keterangan akademisnya adalah demokrasi hanya bisa hidup kalau ada kesetaraan pikiran di antara warga negara. Ada kecukupan IQ pada warga negara. Itu dasarnya. Dan lebih dari itu, ada ketersediaan public ethics, etika publik. Saya nggak ragu kalau ketua BEM mewakili saya di DPR. Karena saya tahu kualitas etik dia sama dengan kualitas guru gembul. Dipilih terundi guru gembul dan terpilih ketua BEM sama konsekuensinya. Tapi itu yang kita sebut the normativity of democracy. Idealnya begitu. Kalau sekarang yang IQ-nya 20 basis poin aja bisa masuk DPR. Kenapa? Karena yang 80 poin disubsidi dengan amplop. Itu faktanya begitu. Jadi di awal demokrasi itu tidak memerlukan pemilihan karena ada kesetaraan warga negara di bidang ethics dan logics, apalagi retorik. Mengapa itu dimungkinkan? Karena ada pendidikan kewarganegaraan yang merata pada masyarakat Athena. Public issue bisa diakses oleh orang lumpuh sama dengan oleh konglomerat pada waktu itu. Sama aja. Jadi ada kesalahan sebetulnya dalam definisi demokrasi. Dianggap demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu yang kita hafal-hafal di dalam sejarah demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang namanya demokrasi. Memang ada semacam arogansi di situ, tetapi hanya dengan akal kita bisa mengucapkan masa depan. Hanya dengan akal saya bisa membantah lawan politik saya. Hanya dengan argumen saya bisa memperluas sphere of influence saya. Kalau sekarang bagaimana kita lihat, apakah akal diedarkan di dalam pameran demokrasi kita hari ini? Mana akalnya? Kita nggak lihat ada perdebatan akalia, perdebatan tentang nilai, nggak ada. Karena itu kita berkumpul di sini.
Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita tidak melihat masa depan. Kalau kita melihat masa depan, kita kumpulin di sini, nggak ada yang mau datang. Anda di sini menunggu masa depan. Sebagai pemuda, karena itu ini temanya betul nih, apa namanya tuh, student and politics, apa tuh? Youth and politics. Kenapa? Karena masa depan itu akan Anda isi nanti itu. Guru gembul sebentar lagi masa depannya tidak gembul lagi karena dia bakal kurus. Karena akan mondar-mandir dari satu forum. Jadi itu intinya tuh. Oke, silakan retweet. Jadi fasilitas yang disediakan di sini yang justru diinisiasi oleh inisiatif Pak Diki yang bukan lagi mahasiswa. Tetapi dia bisa menyamakan persepsinya dengan youth politics. Sekarang saya terangkan apa itu youth politics ya. Apa gagasannya di seluruh dunia sehingga yang muda itu sekarang menguasai opini publik. Indonesia di dalam riset terakhir, anak muda Indonesia menginginkan pemimpin yang paham tentang geopolitik dan fasih mengucapkan environmental ethics. Kemarin CSIS bikin riset itu, UI bikin riset itu, teman-teman di Milenial Padang bikin riset itu. Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan millennials Indonesia atau Z generation menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut the government of reason through the government by the people. Pemimpin yang punya otak. Orang yang punya otak, dia mesti fasih ikut dalam percakapan dunia, grammar global. Yaitu ethics of care, etika kepedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang dunia ketiga. Anak muda Prancis, anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye jangan bayar pajak karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina, Rusia. Demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforestasi, tidak menimbulkan sensasi perang. Itu dasarnya. Jadi benar kalau UIN di sini lakukan seminar semacam ini, yaitu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi. Karena itu coba undang di sini Ganjar Pranowo, undang Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya. Security. Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya enggak tahu Ganjar. Enggak tahu artinya saya belum pernah dengar. Kan enggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok. Nggak bisa. Teman-teman yang belajar tentang global politics di sini punya pertanyaan strategis. Misalnya, Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2003, apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan? Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%? Sampai sekarang Jepang nggak boleh naikkan anggaran pertahanan yang dipatok setelah Perang Dunia Kedua. Bahwa Jepang akan diwaspadai, akan dilindungi oleh Amerika, asal dia jangan naikkan anggaran belanja pertahanannya 1%, lebih dari 1% APBN. Itu perjanjian dari 1945. Sekarang Jepang nuntut, bagaimana mungkin kita nggak naikkan anggaran itu kalau di belakang saya ada Cina yang mengincar Jepang yang dalam 20 menit balistik Cina itu udah nyampe di Tokyo, Okinawa. Jadi Jepang ingin naikkan itu. Kalau diizinkan oleh Amerika misalnya, apa yang terjadi? Dengan
GDP yang sangat besar, naikin 1% artinya Jepang langsung berubah menjadi mini superpower. Indonesia misalnya, bandingkan. Dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan. Kan anggaran kita habis, dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol. Konyol. Artinya nggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan. Habis dipakai jalan tol, nggak dipakai buat bikin jalan pikiran. Jadi saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan, duel konsep itu mesti tajam. Begitu Ganjar tampil di sini bicara tentang etika lingkungan, pasti ada poster di satu, Wadas gimana? Dari ujung sana, Kendeng gimana Kendeng? Pojok sana, IKTP, IKTP, IKTP. Jadi ada masalah. Yang lain juga ada masalah. Tetapi burning issue itu yang akan diucapkan, dipromosikan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Buat sementara keterangannya sampai di situ. Sebelum ini jadi peristiwa makar. Oke, sebelum Oke, terima kasih. Sebelum saya lempar jawab kepada teman-teman semua, ada satu isu lagi, ada dua isu yang ingin saya tanyakan kembali adalah bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu di mana Indonesia mengalami bonus demografi. Artinya DPT dipastikan akan lebih banyak orang-orang yang usia produktif. Anak-anak muda akan banyak menjadi pemilih. Artinya tahun 2024 sebenarnya haruslah menjadi pemilu yang sangat bisa diharapkan menjadi pemilu yang benar-benar pesta di mana kita memilih pemimpin yang benar. Kenapa? Karena anak muda itu tidak akan mudah terintimidasi oleh intimidasi pemikiran seperti misalkan hoax dan black campaign. Yang kedua, anak muda itu tidak mudah terintimidasi secara ekonomi. Artinya tidak mudah dengan money politik. Artinya anak-anak muda ini pasti mau ambil uangnya tapi tidak mau pilih orangnya. Yang ketiga, anak muda pasti juga bisa membedakan mana janji-janji manis yang palsu dan mana janji-janji manis yang bisa diharapkan. Ya, jadi sebenarnya pemilu 2024 dengan bonus demografi, anak-anak muda punya kekuasaan lebih untuk bisa memperbaiki negara ini. Kalau Anda bisa berpikir jernih, berakal sehat ketika melakukan pemilihan. Bagaimana menurut Profesor? Oke, coba kita lihat isu yang terus diedarkan oleh kekuasaan, bonus demografi itu. Sebenarnya istilah yang salah, nggak ada di dalam kosakata akademis istilah bonus demografi. Yang ada adalah demographic dividend. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh generasi baru dalam bentuk pengetahuan surplus dibandingkan dengan modal yang sama di Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi secara konseptual Presiden Jokowi nggak ngerti apa itu bonus demografi. Anda akan jadi bonus demografi karena Anda akan tumbuh ekonomi baik segala macam startup. Oke, Anda semua sebut aja dari sekarang akan berlipat ganda pengetahuan dan kemampuan ekonomi Anda, berlipat 2 kali itu. Maka Anda jadi bonus demografi. Itu baru benar kalau dibandingkan Malaysia stagnan, kalau Vietnam stagnan. Kan kacau konsepnya kan. Kalau bonusnya anak-anak Malaysia, anak Vietnam lebih tinggi, ya kita nggak ada apa-apanya bonus demografi itu. IQ Anda akan bertambah 20%, oh iya tapi Vietnam bertambah 40%, nggak ada gunanya bonus kita. Begitu cara berpikir itu dihitung sebagai dividen. Ini kabinet dungu semua tuh. Yes. Istilah standar dia nggak mengerti. 5 tahun lagi pendapatan saya, dompet saya akan 3 kali lebih tebal dari yang saya punya sekarang. Maka saya akan punya bonus. Oh iya, kalau guru gembul 5 kali lipat, nggak ada gunanya 3 kali lipat saya. Itu namanya perbandingan. Jadi bonus demografi bukan
potensi kita sendiri, tapi potensi kita dibandingkan dengan potensi tetangga-tetangga kita. Begitu cara ngitungnya. Nangkap ya? Tuh. Jadi jangan iya aja kalau Jokowi ngomong tuh. Ini saya mau terangkan hal yang benar itu. Oke, satu. Sekarang coba kita hitung. Assuming bahwa ada bonus demografi. Dari mana bonus demografi itu datang? Sumber bonus demografi ada nutrisi yang kita investasikan ke dalam otak anak muda hari ini. Nutrisi. Karena otak perlu tumbuh untuk dapat bonus pikiran itu. Sekarang saya terangkan datanya tuh. Per hari ini, stunting Indonesia prevalensinya adalah 25%. Apa artinya? Artinya, 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini kekurangan gizi. Itu artinya tuh, prevalensi 24-25%. Jadi bayi yang hari ini lahir dengan kekurangan gizi, 10 tahun ke depan menuju 2045, otaknya tidak akan berkembang, bahkan defisit 25% otaknya tuh. Begitu hitungannya. Kalau nggak dapat protein, nggak dapat susu, otak manusia, otak bayi itu nggak bisa tumbuh. Kapasitas otaknya untuk mengolah informasi, bitkom itu nggak bisa dapat. Masalah nggak itu? Nggak ada masalah. Kalau Malaysia juga mengalami hal yang sama. Kalau Singapura mengalami hal yang sama. Kalau Vietnam mengalami hal yang sama. Masalahnya mereka nggak mengalami hal yang sama. Artinya kita akan tertinggal dari kapasitas berpikir. Gampang. Kenapa nutrisi itu tidak tiba di rahim ibu-ibu? Karena susu, kedelai, kacang hijau, dana untuk membeli susu yang ada sumber protein berubah menjadi dana untuk beli Pertamax Super dari seorang bupati yang doyan pakai motor gede. Trade off-nya begitu. Saya bilang motor gede ya, bukan motor gembul. Itu logikanya. Simple logics. Jadi Anda bayangkan 2045. Bonus demo dari mana sumbernya? 1 dari nutrisi udah nggak bisa. Yang kedua, daya beli. Anda punya uang nggak 2045? Punya. Bagus. Tunggu dulu. Uang Anda buat apa? Buat belanja. Begitu Anda mulai belanja, Anda ditagih oleh Cina, ditagih oleh Singapura, ditagih oleh Jepang. Bayar dulu utang Anda sebelum belanja. Karena setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 40-50 juta rupiah per kepala bayi itu. Anda bayangkan. Jadi ngapain Anda kawin? Tapi bukan itu alasan saya jadi jomblo. Bayi Anda akan minta dikembalikan pada rahimmu. Begitu dia lahir, dia tahu dia adalah satu dari bayi yang mungkin mengalami kekurangan nutrisi alias stunting. Dia tahu bahwa dia pasti adalah satu dari bayi yang harus menanggung 50 juta utang NKRI harga mati yang dibuat oleh Jokowi. Emang Jokowi yang bikin. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sumber pendapatan kita tidak kembali pada kita? Dari Orde Baru juga, memang dari Orde Baru juga begitu. Presiden Soeharto kasih lisensi pada pengusaha-pengusaha Cina waktu itu. Silahkan ambil HPH, eksplorasi, eksploitasi sumber daya kita. Tetapi di zaman Pak Harto, dari potensi eksplorasi itu, 33-35% kembali ke negara. Dalam bentuk pendapatan negara, APBN, pajak segala macam. Jadi disuruh ambil bahan mentah, tetapi kembali ke negara 35%. Di zaman Pak SBY, masih kembali 27% kembali ke kita. Di zaman Jokowi, yang kembali tinggal 7%. Selebihnya di mana? Diparkir di pusat-pusat finansial dunia. Nggak mau dimasukin ke Indonesia. Oleh siapa? Oleh oligarki. Jadi tanah Anda yang Anda sebut tadi di dalam lagu Tanah Airku Indonesia,
tanah dan airnya tidak Anda miliki. Jokowi bahkan lelang IKN itu 120 tahun boleh diambil sebagai properti hak milik itu. Padahal itu hak masyarakat adat. Itu yang menyebabkan investor tidak masuk ke Indonesia. Karena ada problem tanah di IKN. Yang dulu kita bicarakan, Pak Diki juga bicara panjang lebar soal itu dalam beberapa konferensi. Tapi dianggap kalian sinis ya. Sekarang baru ketahuan bahwa memang itu tanahnya masih bermasalah. Karena itu nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Jokowi sendiri, namanya Menteri PUPR. Kalau gue yang ngomong dianggap makar. Ini menterinya sendiri bilang udah, nggak akan ada yang masuk. Jadi itu soalnya. Nanti yang lain-lain yang lebih dramatis saya terangkan belakangan. Terima kasih. Ya, saya setuju soal bonus demografi itu yang mungkin bukan menjadi bonus tapi bisa menjadi disaster. Tapi secara kuantitatif, Prof, secara kuantitatif anak muda, pemuda akan lebih banyak sebagai DPT. Itu tentunya akan bisa menguntungkan hasil pemilu besok karena mereka akan berpikir lebih jernih. Is it possible or not? Is it possible or not? Kalau jumlah kuantitatif lebih banyak, berarti 2024 masih banyak bisa kita harapkan hasil pemilu akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena berdasarkan jumlah kuantitatif pemilih pemuda akan lebih banyak. Oke, saya kasih datanya lagi ya. Riset terakhir. Swing voters Indonesia itu naik ke arah 27%. Dan itu millennials. 27%. Anda di sini kalau saya survei mungkin 30% masih swing voters kan, nggak tahu memilih siapa tuh. Apalagi saya terangkan masalahnya. Karena nggak ada keterangan pada publik. Kita diminta sekedar memilih seperti memilih kucing dalam karung. Padahal kita nggak milih kucing dalam karung, kita milih kucing dalam karung bolong, udah ketahuan kucingnya. Karungnya udah bolong. Jadi itu yang akan terjadi. Swing votersnya naik 27%. Apa tuh swing voters? Swing voters adalah ateis dalam politik. Dia belum menentukan agamanya. Dia belum menentukan Tuhannya. Nama gitu. Alias golput. Ateis artinya orang yang tidak memastikan dirinya masuk surga atau nggak masuk surga itu. Bukan dia nggak percaya surga, dia nggak tahu masuk surga. Ateis dalam politik artinya belum menentukan dia mau milih siapa sebagai calon. Ya. Jadi buat gampangnya bilang aja. Swing voter itu adalah ateis. Dia bukan antiteis, dia ateis. Tidak tahu, bukan menentang Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan ada di mana. Calon-calon presiden kita ada di mana tuh. Itu intinya tuh. Jadi kita akan lihat misalnya siapa yang memimpin swing voters ini. Guru Gembul pasti ada di situ. Pak Diki pasti ada di situ. Saya apalagi. Karena milenial menunggu keterangan akademis. Mau kemana arah bangsa ini? Diam-diam mereka punya kelompok. Kalau saya bicara dengan milenial di Amerika, Eropa segala macam, semuanya nggak ingin pulang ke Indonesia. Kemarin saya sama Pak Diki muter-muter Eropa tuh ketemu dengan anak-anak yang lagi belajar di situ. Semuanya bilang kita dapat beasiswa LPDP. Dia bilang kita bayar denda, tapi kita nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak ada kepastian. Di Tokyo begitu, di Amerika begitu coba. Jadi yang ada di luar nggak mau balik ke Indonesia. Yang dari Indonesia ingin keluar karena keadaan ekonomi politik yang buruk semacam ini. Jadi sekali lagi itu keterangannya tuh. Ini saya terangkan itu supaya Anda punya semacam cara komprehensif untuk masuk dalam tadi kata Guru Gembul binary opposition tuh. Either I or there. Milih ini atau itu, dua-duanya jebakan itu. Nah supaya nggak terjebak, kita bongkar dulu kasusnya hari ini. Jadi pelan-pelan kita riset, kita ucapkan dengan kemampuan berpikir yang bagus supaya kita bisa terangkan ini pada publik di luar tuh. Jangan minta partai politik untuk terangkan, mereka pasti bohong. Kang Guru, silakan. Gini, saya tuh sebenarnya tidak menyangka bahwa bentuk diskusinya adalah seperti ini. Jadi saya tadi awal tuh baru dekonstruksi, saya belum sampaikan argumentasi apapun tadi. Tapi keselin. Tapi gini, kita langsung tiba-tiba pindah tema lah ya. Tapi kalau misalkan kita memang mau pindah tema, temanya adalah tentang bonus demografi, katakanlah istilahnya adalah bonus demografi. Itu bonus demografi itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pemilu, demokrasi. Itu sebenarnya adalah terkait dengan ekonomi. Jadi maksud bonus demografi itu adalah
Jadi di masa depan penduduk lebih banyak, karena penduduk lebih banyak, pelaku ekonomi lebih banyak. Karena pelaku ekonomi lebih banyak itu maka perputaran uang juga menjadi semakin banyak. Jadi kaya miskinnya sebuah negara bukan karena dia punya banyak atau sedikit uang, tapi seberapa banyak uang itu berputar. Nah, karena di masa depan yang memutarkan uang itu banyak karena generasinya banyak, maka itu disebut sebagai bonus. Itu disebut sebagai keuntungan. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan politik. Kalau misalkan kita hubungkan dengan politik, ada sebuah artikel yang ditulis oleh, saya lupa namanya, tapi yang saya ingat adalah bahwa dia menulis itu di bawah naungan PBB. Tapi tulisannya itu benar-benar kasar, bikin sakit hati. Dia tulisnya gini, anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi tulisannya tuh begitu. Kenapa dia bilang anak-anak Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka itu? Karena anak-anak Indonesia itu dalam survei intelijensi atau kriteria-kriteria yang berhubungan dengan kecerdasan, yang manapun juga, Indonesia itu selalu kalah anak-anaknya. Jadi misalkan dia mencantumkan dalam artikelnya itu, yang berbahasa Inggris, dia bilang gini, anak-anak SMA di Indonesia, yang lulus SMA di Indonesia, itu hanya 15% yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Kalimat inti dari sebuah paragraf hanya 15% yang tahu. Nah, dampaknya apa? Kemampuan mereka dalam berkomunikasi, kemampuan mereka dalam menyerap informasi, kemampuan mereka dalam mendemonstrasikan pemahaman melalui bahasa, itu cuma 15% yang sehat. Ini level terendah di dunia. 15% saja yang mampu menemukan kalimat inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalau orang Indonesia dikasih hoax, kalau orang Indonesia dikasih penafsiran yang salah, kalau orang Indonesia dikasih data yang salah, maka generasi mudanya hanya 15% yang mampu memverifikasinya dan menemukan titik kesalahannya sehingga mereka mengambil kesimpulan yang benar. Sisanya salah. Kemudian si penulis itu juga menentukan kriteria bahwa betapa bodohnya masyarakat Indonesia ketahuan dari mereka tidak mampu untuk membaca data statistik. Begitu. Dan ada beberapa, ada banyak kriteria yang dia sebutkan di situ. Tapi intinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pemilu itu kemudian bahwa anak-anak muda kita akan siap dengan demokrasi, dengan pemilu tahun 2024, karena mereka tidak terpapar hoax, karena mereka lebih analitis dan sebagainya. Data-data akademis terkait dengan kadar intelektual anak-anak muda di Indonesia justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Jadi saya nggak tahu apakah di sini itu termasuk yang 15% atau yang 85%. Tapi ada kunci kecil dari seorang dosen. Katanya, kalau mau tahu apakah Baraya di sini termasuk 15 atau 85%, itu cek. Kalau di kelas disuruh presentasi sama dosen, dia masih baca full text. Artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang nanti ketika milih dalam pemilu akan memilih orang yang salah atau memilih dengan cara yang salah. Karena kadar intelektualitas mereka itu tidak akan sanggup, ini dalam pikiran mereka ya, tidak akan sanggup untuk berbicara di ranah yang berhubungan dengan masa depan sebuah bangsa. Pesimis sekali ya pikiran-pikiran orang itu, tapi saya ikut pesimis. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau misalkan anak-anak di Indonesia, menurut survei, termasuk ke dalam generasi yang paling tidak bisa bernalar secara intelektual, cuman sekitar 15%-an saja. Lalu bagaimana nasib pemilu di Indonesia di masa depan? Misalkan katakanlah 2024. Kalau misalkan ada debat publik presiden itu pasti lebih membosankan daripada debat para pengamat. Kalau Rocky Gerung misalkan debat di Indonesian Liars Club gitu ya, atau yang semacam itu kita bisa nongkrong berjam-jam. Tapi kalau nonton debat presiden, siapa yang bisa tahan sampai akhir? Karena
ya saya nggak bisa ngejelekin orang sih, tapi ya kita sama-sama bisa melihat lah bahwa kemampuan kita dalam berbicara, dalam beretorika yang paling penting dalam menyampaikan pesan, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau kita bisa mengeliminir kesalahan, itu sebenarnya sangat-sangat sedikit. Kalau sudah seperti itu, maka oligarki di Indonesia itu akan bertahan lebih lama, melampaui 2024, walaupun pemilihnya kebanyakan adalah anak-anak muda. Rumusan dalam oligarki itu adalah gini, ini kalau dalam negara oligarki ya, kalau Indonesia enggak, kalau gitu ya, kalau oligarki gitu ya. Kalau ada pemimpin, mau itu presiden, mau itu wali kota, dia bertahan 2 periode atau diminta lebih dari itu, maka dia pasti sedang bekerja sama atau menjadi bawahan oligark. Kalau ada gitu ya, pemimpin yang bisa lebih dari 2 periode atau lebih, pasti di bawah bayangan oligark. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin di dunia oligark itu pilihannya cuma 2. Dia yang sangat berkuasa dan memiliki akses terhadap ekonomi tanpa batas, atau dia disponsori oleh orang-orang yang memiliki akses ekonomi tanpa batas. Kalau dia memiliki akses ekonomi tanpa batas, maka dia akan menjadi rezim. Dia akan menjadi pemimpin yang otoriter. Bahkan ketika dia tidak otoriter di depan media itu, dia mengontrol medianya sehingga dia seakan-akan tidak otoriter. Kalaupun dia ternyata tidak memiliki akses ekonomi yang seluas-luasnya, berarti dia disponsori oleh orang-orang di belakang yang memiliki akses ekonomi yang sangat kuat. Nah, kalau seperti itu artinya kekuasaannya itu bohong. Jadi yang nanti dipilih jadi presiden, itu bukan penguasa yang sesungguhnya, itu bohongan. Itu topeng dari orang-orang besar yang menyuplai dana untuknya. Dari orang-orang yang megang kopernya. Jadi makanya dia bisa aja sampai disebut petugas, bisa aja disebut, ya petugas apa gitu kan, ya bisa aja disebut sebagai petugas, bisa aja disebut sebagai apa, karena sebenarnya dia memang tidak memiliki otoritas penuh, atau dia sebenarnya bukan eksekutif yang sesungguhnya. Eksekutif itu adalah orang yang melobi di belakang, ya bahkan media-media tidak bisa meliputnya. Nah, kalau sistem oligark kondisinya seperti itu, bukan berarti di Indonesia, tapi kalau seandainya seperti itu, kemudian pemilih-pemilih di tahun 2024 tidak memiliki akses pengetahuan terhadap fenomena oligark itu, maka oligarki akan tetap bertahan selamanya. Dan karena oligarki akan bertahan selamanya, maka demokrasi kita itu, termasuk pesta demokrasinya itu adalah pesta yang palsu, yang menghabiskan anggaran sangat besar hanya untuk menyelenggarakan drama terbesar sedunia. Pemilu itu, oh jangan dulu tepuk tangan. Saya nggak suka dipotong. Ya, takut mati ini. Tapi saya jadi lupa lagi tuh. Saya baru sampai mana tadi? Oh iya. Nah, pemilu itu yang kita lihat sekarang harus selalu ditekankan bahwa kita tidak pernah memilih calon yang kita inginkan. Yang terjadi adalah orang-orang dengan ekonomi tanpa batas itu merekayasa agar kita memilih mereka atau memilih calon-calon mereka. Saat kita misalkan dihadapkan pada pilihan, apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah Anies? Siapakah di antara kita yang benar-benar tahu mereka tanpa tendensi dari media? Siapakah orang-orang di antara kita yang benar-benar kenal mereka tanpa intrik-intrik dari partai politik dan dari lawan politiknya? Tidak ada. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah partai politik dengan seluruh sumber daya yang mereka miliki, merekayasa otak kita, mendorong kita agar memilih calon yang mereka inginkan. Bukan kita yang memilih mereka. Makanya nanti ini ada kaitannya dengan threshold yang ada di Indonesia kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan PDIP ngomong, target 20% suara di Jawa Barat misalkan. Artinya mereka menganggap bahwa suara itu adalah alat legitimasi kekuasaan mereka, bukan berarti itu mereka mewakili rakyat, bukan. Yang memilih ini sekarang yang di sini itu adalah target
untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Saya layak berkuasa karena saya dipilih oleh orang-orang ini sekian persen. Makanya sejak awal mereka mengatakan target sekian persen, target sekian persen dan sebagainya. Jadi pemilih-pemilih dalam pemilu bukan orang-orang yang telah mewakilkan kewenangannya dan kekuasaannya, tapi orang-orang yang bisa dimanfaatkan agar pemimpin-pemimpin itu bisa berkuasa di balik tokoh-tokoh yang dipilihnya. Itulah hakikat dari demokrasi yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi ya, satu pengen ini tuh dekonstruksi gitu. Jadi pengen kita debat sampai habis-habisan kalau bisa, tapi nggak bisa. Tapi intinya adalah bahwa kalau kita merasa bahwa diri adalah generasi baru yang nanti akan nyoblos atau baru nyoblos kemarin sekali dan sebagainya, coba pikirkan baik-baik. Kalaupun pada akhirnya nanti kita harus memilih orang itu, pilihlah dengan pikiran yang matang, bukan emosi. Pilihlah secara independen bukan karena disuruh sama orang lain. Karena bagaimanapun, apapun yang akan kita pilih, siapapun yang akan kita pilih, tidak akan berpengaruh untuk 5 tahun berikutnya. Yang berpengaruh itu adalah yang memilih hari ini, yang akan menggenggam masa depan, bagaimana cara dia memilih. Bagaimana cara dia memilih dan atas pertimbangan apa dia memilih, dialah yang akan menjadi penentu Indonesia di masa depan. Bukan pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti. Begitu. Wah, keren. Oke, saya mengangkat bonus demografi sebetulnya lebih kepada kuantitatif. Saya paham soal ekonominya, tapi kuantitatif. Tapi Bang Rocky menganggap swing voter akan naik 27%, maka ada kemungkinan pemilihan besok itu akan lebih jernih 27% peningkatan anak muda ya, swing voter ya. Tapi sementara the fat brother teacher, guru gembul itu bahasa Inggrisnya the fat brother teacher ya. Oke, menganggap bahwa justru sebaliknya ya, Watang. Bahwa sebaliknya ya, kuantitatif kenaikan swing voter anak muda itu justru malah berdasarkan statistik malah berefek yang kurang benar ya. Bukan kurang benar. Yang saya maksud tadi itu adalah orang-orang yang memilih dengan menggunakan nalarnya itu menjadi lebih sedikit. Karena data yang tadi itu, kadar intelektualitas kita turun. Itu berdasarkan data yang disponsori oleh PBB. Tapi kalau tidak percaya, silahkan dicek di bangku kelas masing-masing di kampus. Yang presentasinya masih baca teks, kan saya bilang gitu. Iya. Tapi itu bukan anak UIN ya, bukan anak UIN. Ya. Setuju ya? Setuju bukan anak UIN itu ya? Ya, saya percaya di sini saya berhadapan dengan orang-orang yang... Oke, sebetulnya tema ketiga saya lebih kepada soal threshold, tapi sudah sedikit disinggung oleh Gembul. Saya pikir saya langsung saja lempar kepada pertanyaan. Jadi kita bagi menjadi beberapa session. Session pertama 3 penanya, 1 wanita, 2 pria. Ya, ada wanita yang mau bertanya? Nggak, saya wanita dulu. Ladies first. Perempuan ini jarang. Mana? Mana yang saya Pak tadi mana? Oh, oke. Ya, kamu ya. Yang kedua? Ya, Bapak. Yang ketiga? Kamu boleh. Ya, 1, 2, 3. Silakan mic-nya ada.